Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Anissa Husnuzan, tentunya pada sore hari ini dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Senin 4 Desember 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual. Dan untuk sore hari ini Tribuners, informasi tersebut datang dari persiapan laga antara Persib Bandung melawan PSM Makassar di pekan ke-21 Liga 1 2023 yang akan digelar pada hari Senin 4 Desember 2023 malam nanti. PSM Makassar datang dengan misi mempertahankan rekor menang atas Maung Bandung. Sementara Persib Bandung bertekad untuk membalas dendam atas kekalahannya yang menyakitkan di putaran pertama lalu di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners akan dilaporkan langsung oleh salah satu reporter Tribun Timur, yakni rekan AS Kambi. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan AS Kambi. Selamat sore Rana dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, Semoga baik-baik saja. Amin. Ya, lantas sampai saat ini sendiri seperti apa persiapan jelang kick off nanti malam, rekan? Ya, jadi Tribuners dan teman-teman di studio Tribun Timur, saat ini saya berada di The Luxton Hotel di Kota Bandung, dan sekitar 2 menit yang lalu tim PSM Makassar telah meninggalkan hotel ini menuju Stadion Gelora Bandung Lautan Api untuk melanjutkan pertandingan Liga 1 2023-2024 pekan ke-21. Dan nampak kita bisa saksikan di layar Anda, inilah persiapan beberapa menit yang lalu ketika seluruh pemain PSM sudah berdatangan ke lobi hotel, keluar dari kamar masing-masing untuk melakukan doa bersama seperti kebiasaan PSM sebelum meninggalkan hotel menuju stadion. Itu mereka selalu melakukan doa bersama untuk menuju hotel, dan ini detik-detik persiapan terakhir mereka sebelum berkumpul bersama dan berdoa untuk selanjutnya ke hotel. Dan seluruh pemain PSM Makassar hadir dalam doa bersama ini, termasuk rekrutan anyar PSM Makassar, Jose Paulo, Victor Mangsarai, Pedro, dan seluruh tunggal-tunggal PSM Makassar seperti Yoram Fernandes, Yance Sayuri, Yakob Sayuri, Risa Arya Pratama, Ardiansa, Rizky Eka Pratama, Rizky Pratama, Mufti Hidayat, Pak Akbar Rashid, dan Muhammad Arfan, demikian pula Saprudin Tahar, Akbar Tanjung, dan penggawa-penggawa PSM Makassar lainnya. Dan baru saja kami dapat bocoran bahwa kemungkinan besar skuad yang diturunkan Tapares pada malam hari ini yang kick off pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah atau pukul 19 waktu Indonesia Barat, itu formasinya hampir sama dengan formasi yang diturunkan Bernardo Tapares ketika PSM Makassar menjamu jawara dari Vietnam Haiphong di Stadion Kapten Iwan Dipta Gianyar Bali beberapa hari lalu. Pada saat itu PSM menurunkan penjaga gawang Reza Arya Pratama, kemudian Yoram Fernandes, kemudian Saprudin Tahar, kemudian Dakwa Salman, dan Z Paulo sebagai rekrutan anyar PSM, pengatur serangan, aksesori jam puin, itu baru diturunkan pada menit-menit terakhir babak kedua. Itu informasi yang kita saksikan pada saat PSM Makassar menjamu Haiphong di Stadion Kapten Iwan Dipta Gianyar Bali beberapa waktu lalu. Dan informasinya bahwa formasi yang akan dipakai Tapares pada malam ini itu mirip-mirip dengan formasi tersebut. Artinya PSM Makassar atau para pencinta PSM Makassar harus benar-benar menunggu kalau ingin menyaksikan lebih lanjut penampilan Zeko ini, itu harus menyaksikan sampai detik-detik berakhirnya pertandingan atau 2 kali 45 menit pertandingan malam ini. Dan yang kita saksikan saat ini adalah persiapan atau
suasana di lobi hotel ada Kenzo Nambu yang datang dengan mengerek kopernya Mas koper, dan begitu pula beberapa pemain lainnya itu keluar dari kamar masing-masing. Yoran Fernandes juga menyeret kopernya. Ini ada Adilson Silva, kemudian Victor Mansaray, kemudian si Paulo, itu semua keluar dari tangga lift ke lobby hotel untuk bersama dengan membawa koper masing-masing. Karena memang sudah diinformasikan bahwa ketika mereka keluar dari kamar, ketika mereka kumpul di lobby hotel, itu sekalian langsung check out. Karena setelah dari stadion Gelora Bandung Lautan Api sebentar, itu seluruh tim akan langsung melakukan perjalanan ke Tangerang untuk persiapan kembali ke Makassar. Jadi rencananya besok siang PSM Tisbat PSM Makassar sudah tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Mandai Maros untuk melakukan persiapan melakoni pertandingan pekan ke-22 di Gelora B.J. Habibie melawan Bayangkara FC setelah kembali dari lawatan ke Persib Bandung ini. Dan dapat juga saya informasikan bahwa suasana di kota Bandung ini sejak tadi pagi itu diguyur hujan. Bandung ini diguyur hujan sejak tadi pagi, kadang deras, kadang rintik-rintik, dan kadang sedang. Saat PSM Makassar berangkat ke stadion, itu hotel Gibson Hotel dan sekitarnya sedang mengalami rintik-rintik atau hujan sedang. Dan menurut Reza Arya Pratama bahwa saat tim PSM Makassar official train tadi malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, itu hujannya cukup deras sehingga ada beberapa sisi lapangan yang tergenang sehingga aliran bola tidak maksimal. Dan kita berharap bahwa hingga saat ini hujannya semakin rintik, semakin mengecil. Kita berharap bahwa menjelang pertandingan nanti hingga pertandingan selesai itu stadion Gelora Bandung Lautan Api benar-benar tidak mengalami hujan lagi, sehingga di kedua tim baik PSM Makassar maupun PSM Bandung bisa menampilkan permainan terbaik mereka untuk melakukan pertandingan di pekan ke-21, 2023, 2024 ini. Saya demikian rekan, dan dapat saya laporkan sementara dari Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, satu pertanyaan izin rekan Kambi, apakah kehadiran mantan pelatih PSM Makassar Bojan Hodak di Persib Bandung sendiri dalam beberapa laga terakhir itu membawa perubahan yang cukup baik dalam performa tim Persib Bandung? Ataukah seperti apa? Dan seperti apa kemudian itu mempengaruhi mungkin mentalitas pemain dalam pertandingan di laga malam nanti? Ya, itu mungkin sedikit banyak berpengaruh karena kita tahu bahwa Persib Bandung sejak dilatih oleh Bojang Hodak boleh dikatakan sangat stabil, penampilannya sangat konsisten, sehingga Persib Bandung yang awalnya berada di jurang degradasi sekarang perlahan-lahan merangkak dan sekarang ini berada di posisi ketiga, peringkat ketiga, klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Dan dalam beberapa pertandingan, 8 pertandingan terakhir itu Persib Bandung tidak pernah kalah, dan itu dibawa racikan tangan dingin Bojang Hodak. Jadi boleh dikatakan bahwa semenjak dilatih oleh Bojang Hodak, Maung Bandung sangat konsisten dan tidak pernah kalah. Tapi PSM Makassar sudah punya pengalaman sendiri berhadapan dengan Bojang Hodak. Seperti kita tahu bahwa pertandingan FC 2022-2023 lalu, ketika itu Bojang Hodak melatih Kuala Lumpur FC, dan PSM bertanding dan melakukan pertandingan di Kuala Lumpur, dan PSM waktu itu nyaris mempermalukan Kuala Lumpur FC di kandang Kuala Lumpur. Jadi Bernardo Pares sudah sangat mengetahui pola permainan Bojang Hodak ini. Dan seperti kita baca di Tribun Timur hari ini, edisi hari ini, bahwa Samsudin Umar mengatakan bahwa pola permainan PSM Makassar dan Persib Bandung itu hampir sama, yaitu mengandalkan serangan balik, counter attack, dan ini sangat dipahami untuk mematahkan serangan-serangan atau permainan seperti ini, itu sangat dipahami oleh Bernardo Tavares. Boleh dibilang bahwa taktik Persib Bandung Bojang Hodak di Bandung itu adalah menangnya Bernardo Tavares.
Ya, Ya, terima kasih banyak rekan AS Kambi atas liputan lengkapnya dan tentunya kita memiliki harapan yang sama mudah-mudahan PSM Makassar dalam laga malam nanti membawa pulang kemenangan. Terima kasih banyak rekan AS Kambi. oke, terima kasih dan mohon doanya untuk kesuksesan tim kesayangan kita dari Kota Bandung. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya Tribuners mewakili seluruh eh, pendukung dari Tribun Timur, tentunya kita bersama-sama mengharapkan dan tentunya mendoakan mudah-mudahan PSM Makassar dalam laga pada malam nanti membawa kemenangan. Dan dikutip dari Makassar Tribuntimur.com, duel tim klasik Persib Bandung versus PSM Makassar akan tersaji di pekan ke-21 Liga 1 2023-2024 Senin 4 Desember pada malam nanti. PSM Makassar datang dengan misi mempertahankan rekor menang atas Maung Bandung, sementara Persib Bandung bertekad membalas dendam atas kekalahan menyakitkan di putaran pertama lalu pada pertandingan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Kini di putaran kedua, Persib Bandung menjelma menjadi tim kandidat juara. Mereka tak terkalahkan di 13 laga terakhir secara berturut-turut. Kehadiran mantan pelatih PSM Makassar Bojan Hodak di Persib Bandung membawa perubahan drastis di tubuh Maung Bandung. Berkat tangan dinginnya, duo striker asing Persib Bandung kini menjadi predator paling mematikan di depan gawang lawan. Menghadapi PSM Makassar, Bojan Hodak bertekad meraih penuh agar bisa mendekati Borneo FC di puncak klasmen sementara. Duel akan terjadi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin 4 Desember 2023 malam nanti, dan Bojan butuh 3 poin untuk memperkecil jarak poin dengan Borneo FC, sedangkan Borneo FC pemuncak klasmen memiliki 45 poin. Maung Bandung di peringkat kedua mengoleksi 38 poin dan 3 poin bagi Pangeran Biru akan mendekatkan jarak poin dari kedua tim tersebut. Bojan pun optimistis karena anak asuhnya tampil dengan konsisten. Rekor 13 laga tanpa kekalahan memang bukanlah hal yang mudah, apalagi kualitas tim Liga 1 hampir merata. Rekor tersebut menggambarkan kekuatan tim asal Jawa Barat itu, yang dimana sudah menjadi harga mati. Bojan akan mempertahankan rekor 13 laga tanpa kekalahan. Pasalnya, 3 pertemuan terakhir kedua tim selalu dimenangkan oleh PSM Makassar. PSM Makassar pun memiliki catatan yang baik saat bertemu dengan Maung Bandung. Juku Eja tidak akan menyerahkan 3 poin begitu saja. Laskar Pinisi juga berambisi mengamankan poin dalam partai tandang kali ini. Pelatih asal Kroasia itu tidak memberikan atensi pada statistik pertemuan. Ia berfokus pada persiapan timnya dan anak asuhnya. Pelatih 52 tahun itu menilai skuadnya berbeda saat pertemuan pertama di musim ini. Oleh karena itu, statistik kemudian bukanlah ukuran kekuatan dari kedua tim. Dan tentunya pemirsa, seluruh informasi ataupun liputan lengkap dapat Anda baca selengkapnya dalam media online dari Tribun Timur ataupun dalam headline cetak Tribun Timur edisi Senin 4 Desember 2023. Mewakili seluruh rekan kru yang bertugas, saya Anissa Husnuzan pamit undur diri dan jangan lupa saksikan berita dan informasi lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.